Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Bapak Pak Diki dalam mata pelajaran matematika. Masih ingat? Matematika mudah menyenangkan. Oke anak-anak, di hadapan kalian sudah tersaji beberapa gambar. Masih ingat? Oke, siapa yang masih ingat? Coba kalian tebak berapa nilai pecahan yang ada pada gambar yang Bapak tunjukkan. Ada yang masih ingat caranya? Ya, gambar ini dipecah menjadi 4 bagian, maka penyebutnya adalah 4. Lalu hanya satu bagian yang diarsir. Jadi nilai pecahan pada gambar yang Bapak tunjukkan adalah 1/4. Oke, beralih ke gambar yang selanjutnya. Berapakah nilai pecahan pada gambar yang Bapak tunjukkan ini? Ayo, ada yang tahu? Ya, nilainya adalah 1/3. Mudah bukan? Ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan menyebutkan nilai pecahan pada gambar yang Bapak tunjukkan ini. Dipecah menjadi berapa bagian gambarnya? Ada berapa bagian yang diarsir? Mudah kan? Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Maka penyebutnya adalah 4. Ada berapa bagian yang diarsir? 1, 2. Maka nilai pecahan pada gambar ini adalah 2/4. Satu gambar terakhir. Yo, betul sekali, 1/3. Hebat sekali. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi kalian bisa menyebutkan nilai pecahan pada gambar, sekarang kita lanjutkan kepada penjumlahan pecahan. Ada yang masih ingat cara menjumlahkan pecahan? Yo, sekarang kita ambil contoh 1/4 ditambah 1/3. Yo, bagaimana cara menjumlahkannya? Apakah langsung dijumlahkan? Oh, tidak semudah itu, Ferguso. Nah, caranya adalah kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Maka kita harus mencari KPK dari bilangan 4 dan bilangan 3. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita akan mencari KPK dulu. Oke, berapakah kelipatan dari 4? Masih ingat? 4 ditambah lagi 4 jadi 8. Terus bertambah angkanya dengan jumlah yang sama, 12, 16, berapa lagi? Ya, 20 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari kelipatan dari bilangan 3. Ayo bersama-sama. 3, berapa lagi? Iya betul, 6. Ayo lebih cepat. 9, berapa lagi? 12. Ya betul. Terus 15 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mencari bilangan yang sama yang ada pada kelipatan 4 juga kelipatan 3. Mana ayo? Ya, angka 12 atau bilangan 12 ada pada kelipatan 4 juga pada kelipatan 3. Maka 12 ini akan kita gunakan sebagai penyebutnya. Kita masukkan di sini sebagai penyebutnya. Oke. Lalu setelah itu bagaimana lagi Pak Diki? Nah, 1/4 sudah berubah menjadi titik-titik per 12. Penyebutnya yang awalnya 4 berubah menjadi 12. Maka pembilangnya pun akan berubah.
Caranya bagaimana? Kita harus mencari tahu dulu. Nah, ini 12 akan kita bagi 4. Berapa hasil bagi 12 dibagi 4? Ya, hasilnya adalah 3. Hasil pembagian itu kita kalikan dengan pembilang di atasnya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 ini akan kita kalikan dengan pembilangnya. Berapa pembilangnya? 1. 3 dikali 1 hasilnya 3. Kita simpan di sini hasil perkalian. Lalu kita ulangi dengan cara yang sama. 12 dibagi 3. Berapa hasilnya? 4. Lalu 4 itu kita kalikan dengan pembilang di atasnya. Berapa pembilangnya? 1. 4 dikali 1 hasilnya 4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, pembilangnya sudah berubah dan sudah terisi semua. Sekarang tinggal tahap terakhir, yaitu menjumlahkan. Nah, cara menjumlahkan pecahan ketika penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya tetap tidak usah kalian jumlahkan, tidak usah 12 ditambah 12. Kalian tinggal tulis langsung 12. Yang kalian jumlahkan hanya pembilangnya saja. Berarti 3 ditambah 4. Berapa? Ya, 7. Nah, kira-kira begitulah cara mengerjakan penjumlahan pada pecahan. Dengan pecahan, sekarang kita belajar pengurangan pecahan. Sudah ada contoh di hadapan kalian. 4/5 dikurangi 3/4. Caranya sama dengan cara menjumlahkan pecahan. Kita akan menyamakan dulu penyebutnya, karena penyebut pada soal ini belum sama. Bagaimana tadi cara menyamakan penyebutnya? Ya, betul sekali. Dengan mencari KPK dari kedua bilangan itu, yaitu 5 dan 4. Kita akan mencari KPK-nya dulu dengan cara kelipatan. Yo, siapa yang masih ingat kelipatan 5 dan kelipatan 4? Kita hitung bersama-sama ya. 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. 4, berapa lagi? 8, lalu 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Oke, kita sudah membuat kelipatan dari bilangan 5 dan bilangan 4. Sekarang kita mencari bilangan yang sama yang ada pada bilangan 5 juga pada bilangan 4. Ayo kita cari. Ya, 20. 20 ada pada kelipatan 5 juga pada kelipatan 4. Sekarang kita masukkan bilangan 20 sebagai penyebutnya. Nah, bagaimana caranya? Masih ingat? Ya, 20 kita bagi dengan penyebut sebelumnya, yaitu 5. 20 dibagi 5 berapa anak-anak? Yo, ini kita bagikan. Kita kasih tanda bagi di sini. 20 dibagi 5. Kalau yang tidak bisa hitung ini. 1, 2, 3, 4. Oh, 20 dibagi 5 itu 4 ya. Lalu hasil pembagiannya kita kalikan dengan penyebut yang ada di atasnya, yaitu 4. 4 dikali 4 hasilnya ya 16. Lalu masih sama caranya. 20 ini kita bagi dengan penyebut sebelumnya. 20 dibagi 4 berapa? Kita bisa lihat pada kelipatannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 20 dibagi 4 itu hasilnya adalah 5.
Maka 5 ini akan kita kalikan dengan pembilang di atasnya, yaitu 3. 5 dikali 3, ya. Ya, itu 15. Nah, setelah penyebutnya sama, lalu pembilangnya sudah terisi, maka tinggal dikurangi. Bagaimana caranya? Penyebutnya tetap sama, tidak usah kalian kurangi. Yang kalian kurangi hanya pembilangnya saja. 16 dikurangi 15, hasilnya berapa? 1. Nah, demikianlah cara mengurangi pecahan. Baik anak-anakku, untuk berlatih, ayo kita mencoba mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan, juga pengurangan pecahan. Selamat mengerjakan.